Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Saputri, NIM 18087351. Saya akan mempresentasikan materi di bab 5, yaitu negara pelatihan puncak. Pencapaian kinerja atletik yang unggul adalah hasil langsung dari adaptasi atlet terhadap berbagai jenis dan metode pelatihannya. Pelatihan adalah proses sesuatu yang sangat kompleks yang diatur dan direncanakan dalam berbagai fase dan dilaksanakan secara beruntun. Sepanjang fase pelatihan ini dan terutama selama fase kompetitif, seorang atlet mencapai kondisi pelatihan tertentu. Memuncak untuk sebuah kompetisi sangat kompleks itu tidak dapat direalisasikan dalam waktu singkat, melainkan dicapai secara berurutan, secara kumulatif. Sebelum keadaan memuncak, kemajuan harus dilakukan melalui negara pelatihan lainnya. Dan gelombang pelatihan mewakili yayasan yang lain. Negara pelatihan didasarkan sebagai hasil dari pelatihan yang terorganisir dan sistematis atlet, melakukan persiapan yang kompetitif dan memiliki transisi. Kapasitas kerja diperoleh keterampilan dan manuver taktis semuanya mencapai tingkat tinggi yang menjelang akhir fase persiapan tercermin melalui hasil di atas rata-rata. Dengan demikian, standar tinggi dalam semua tes. Seorang atlet yang dianggap telah mencapai pelatihan tingkat tinggi, oleh karena itu, adalah seseorang yang telah mencapai tingkat persiapan fisik yang sangat tinggi dan yang telah menyempurnakan semua kemampuan biomotor yang dibutuhkan oleh olahraga atau acara atau pertandingan tertentu. Bentuk atletik. Selama fase kompetitif, atlet sering terdengar mengatakan bahwa mereka dalam kondisi baik atau buruk. Keadaan bentuk atletik dipahami sebagai perpanjangan dari tingkat pelatihan, di mana atlet dapat melakukan dan mencapai hasil yang mendekati kapasitas maksimum mereka. Keadaan pelatih terpenting ini dicapai sebagai hasil dari penggunaan program pelatihan yang sangat terspesialisasi. Selanjutnya, sebagai puncak bentuk atletik, penghasilan performa terbaik atlet di tahun ini dianggap sebagai pelatihan sementara ketika efisiensi fisik dan psikologis dimaksimalkan dan di mana tingkat persiapan teknis dan taktis optimal. Selama pelatihan ini, kapasitas adaptasi fisiologis dan anatomi individu juga maksimal dan koordinasi otot neuro menyempurnakan. Memuncak adalah keadaan biologis istimewa dan istimewa yang ditandai dengan kesehatan sempurna. Keadaan fisiologis optimal diekspresikan melalui kemampuan beradaptasi yang cepat terhadap rangsangan pelatih. 10 karakteristik keadaan puncak bagi kelompok olahraga seperti contohnya gerakan anaerobik yang memiliki kapasitas untuk melibatkan semua kemampuan atlet dalam waktu singkat, periode waktu dengan pemulihan yang cepat, dan gerakan aerobik yang dominan seperti kapasitas kerja tinggi berdasarkan fisiologis yang sangat tinggi atau efisiensi. Dan selanjutnya gabungan, yaitu kapasitas untuk menangani banyak momen berulang yang maksimum intensitas pada dasar efisiensi fisiologi yang tinggi. Dari sudut pandang psikologis, memuncak dianggap sebagai kondisi kesiapan untuk bertindak dengan gairah emosional yang kuat. Ini juga merupakan keadaan objektif dan subjektif yang menganalisis semua tingkat integrasi dan adaptasi untuk kompetisi utama. Dan faktor-faktor yang memfasilitasi puncak yaitu sebagai hasil dari banyak faktor kompleks adalah konsep yang akan rumit dan tugas pelatihan utama. Mengisolasi aspek tunggal yang akan mengarah pada pencapaiannya adalah tidak mungkin. Sebaliknya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh pelatih. Manipulasi yang tepat dari faktor-faktor yang dijelaskan di bawah ini memastikan bahwa seorang atlet cenderung memuncak secara memadai untuk kompetisi yang menjadi perhatian utama. Selanjutnya, potensi kerja tinggi dan tingkat pemulihan cepat adalah dua atribut esensi dari atlet yang mencapai status latihan tinggi. Ketidakmampuan untuk mengatasi volume pekerjaan yang tinggi berarti bahwa ekspektasi kinerja yang tinggi tidak berdasar. Selanjutnya, dekat dengan koordinasi neuromuskular. Mengacu
sepenuhnya pada kemampuan untuk melakukan keterampilan dan manuver taktis dengan sempurna, tanpa kesalahan yang dapat mengganggu kinerja rutin atau keterampilan. Yang selanjutnya, overcompensation, terutama mengacu pada efek kerja dan regenerasi pada individu sebagai landasan biologis untuk rangsangan fisik dan psikologis untuk kompetisi utama di tahun ini. Dan selanjutnya unloading, yaitu fase pembongkaran yang benar sebelum kompetisi utama tahun ini, merupakan salah satu faktor terpenting dalam memfasilitasi puncak. Modalitas manipulasi volume dan intensitas pelatihan merupakan konsep pelatihan penting yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh pelatih. Selanjutnya yaitu pemulihan dan regenerasi tubuh yang memadai setelah pelatihan dan kompetisi dianggap sebagai faktor penting yang meningkatkan puncak. Jika teknik pemulihan tidak digunakan secara konsisten, atlet mengalami kelelahan yang dapat berkembang menjadi kelelahan fisik dan neuropsikologis. Dalam keadaan seperti itu, harapan kinerja harus diubah secara drastis. Selanjutnya yaitu motivasi, arousal, dan relaksasi psikologis juga merupakan faktor penting untuk mencapai puncak. Pembaca disarankan untuk merujuk ke topik yang berkaitan dengan informasi psikologis khusus dan kapasitas kerja sel-sel nervous seorang atlet yang faktor-faktor pelatihannya dikembangkan dengan baik untuk kompetisi tidak dapat memaksimalkan kemampuan kecuali jika SSP berada dalam kondisi yang sangat baik. Dan dinamika rangsangan sel saraf berubah sesuai dengan lingkungan kompetisi. Ini meningkatkan secara progresif selama hari-hari sebelum kompetisi, mencapai puncak maksimumnya pada hari-hari kontes, dan menurun mengikuti kompetisi, seperti gambar yang ada di buku. Namun, puncak atletik serta dinamika rangsangan dapat dipengaruhi oleh dinamika pemuatan pekerja dalam pelatihan dan pencapaian kompensasi berlebihan. Selanjutnya, jadwal persaingan merupakan faktor terpenting untuk periodisasi dan karenanya juga untuk memuncak. Jumlah puncak per fase kompetitif juga merupakan faktor penentu untuk mencapai puncak. Studi tentang sarana dan teknik yang digunakan untuk perencanaan jangka panjang oleh Bompa pada tahun 1968 dan Hibu 1978 mengungkapkan beberapa data yang akurat berkaitan dengan memuncak. Dipercaya bahwa 7-10 kompetisi cukup untuk mencapai tingkat kesiapan yang tinggi untuk kompetisi besar atau resmi. Metode identifikasi puncak. Identifikasi puncak adalah sulit dan kontroversial. Salah satu kriteria yang paling objektif tampaknya adalah dinamika penampilan atlet. Atlet dari lari cepat dan lari jarak menengah digunakan sebagai subjek. Untuk studi longitudinal mengenai pembentukan zona perhitungan untuk memuncak, mempertimbangkan kinerja pribadi terbaik tahun lalu sebagai titik referensi atau 100% zona pertama atau zona hasil tinggi yang dianggap terdiri dari kinerja tidak kurang dari 2,0% di bawah titik referensi. Ketika atlet mencapai penampilan yang diklasifikasikan di zona pertama, adaptasi kepelatihan selesai. Yang sangat penting adalah bahwa pelatih juga harus dalam kondisi yang baik. Perilaku optimis, kepercayaan diri, antusias, dorongan, dan keceriaan pelatih juga merupakan persyaratan penting bagi puncak atlet. Durasi pemeliharaan puncak. Karena data penelitian yang akurat hampir tidak ada mengenai aspek pelatihan terpenting. Di antara pelatihan dan atlet ada beragam pendapat. Seringkali tudung palsu seperti seorang atlet dapat memuncak hanya sesekali setahun dan untuk satu hari saja masih tercetak dalam pikiran beberapa orang, karena kedua fase bentuk atletik dan puncaknya tergantung pada banyak faktor fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Agak sulit untuk membuat pernyataan yang
tepat sehubungan dengan durasi mereka. Yang paling penting sejauh menyangkut puncak juga adalah durasinya, atau diperlukan waktu untuk mencapai zona 1, meskipun ini mungkin berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing atlet. Dan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi puncak yaitu yang pertama, faktor-faktor yang terkait dengan organisasi kompetisi. Seperti sebelum mengambil bagian dalam kompetisi, atlet dan pelatih mengharapkan kondisi normal dan standar. Dan yang selanjutnya, faktor yang kedua adalah berhubungan dengan negara-negara olahragawan. Pelatih dapat mengamati dan karena itu memiliki kendali langsung atas atlet hanya selama jam pelatihan, walaupun merupakan tanggung jawab pelatih untuk secara positif memengaruhi latihan tak terlihat sang atlet atau saat atlet itu sendirian. Seringkali ditemukan bahwa perilaku dan gaya hidup bertentangan dengan standar moral atletik yang berlaku. Perilaku negatif memang mempengaruhi kapasitas kerja seseorang dan karenanya memuncak juga. Latihan dan gaya hidup yang tidak terduga seperti kurang tidur, penggunaan alkohol, merokok, dan pola makan yang buruk mengurangi tingkat pemulihan atlet sehingga mempengaruhi kondisi latihan. Faktor yang ketiga yaitu faktor-faktor yang terkait tentang pelatihan dan pelatih, yaitu program-program pelatihan yang direncanakan secara tidak tepat dengan intensitas yang terlalu tinggi dan peningkatan intensitas yang cepat atau terlalu banyak kompetisi yang dijadwalkan tidak hanya sangat menegangkan dan melelahkan, tapi juga merusak puncak yang memadai. Terlepas dari definisinya, dapat dipastikan bahwa kelelahan adalah konsekuensi dari pekerjaan fisik yang sebagai akibatnya mengurangi kapasitas sistem otot dan metabolisme saraf untuk melanjutkan aktivitas fisik. Fokus dari bagian ini adalah pada dua situs utama, neuromuskuler dan metabolik. Latihan neuromuskuler yang pertama yaitu semakin banyak bukti menunjukkan bahwa SSP mungkin terlibat dalam pembatasan kinerja hingga tingkat yang lebih besar daripada yang pernah diasumsi. Dan yang selanjutnya yaitu sumber-sumber metabolik fatigue itu kelelahan otot mungkin terkait dengan mekanisme fluks kalsium pada otot rangka, meskipun hubungan timbal balik di antara mereka masih tetap menjadi misteri. Siklus kompleks kontraksi otot dipicu oleh impuls saraf yang mendepolarisasi membran permukaan sel otot dan kemudian dilakukan ke dalam serat otot. Penyebab yang selanjutnya, negara yang luas. Memuncak adalah hasil normal atau positif dari program pelatihan yang diselenggarakan dengan baik dan dilakukan secara metodis selama permintaan pelatihan memenuhi atau sedikit melampaui kadang-kadang saja kapasitas kerja atlet. Peningkatan dalam berbagai faktor pelatih ilmiah sebagai hasil dari mengekspos atlet untuk latihan kelelahan diperoleh tapi dalam kondisi normal pulih dalam 12-24 jam. Penyebab dan identifikasi overtraining adalah kondisi pelatihan patologis. Ini adalah hasil dari mengabaikan rasio pemulihan kerja dan mengekspos atlet untuk latihan intensitas tinggi ketika dia dalam kondisi kelelahan. Rasio pemulihan adalah fungsi dari intensitas pelatihan. Berbeda dengan submaksimum atau medium. Pelatihan intensitas tinggi membutuhkan fase regenerasi yang lebih lama. Ketika pelatih tidak memperhatikan rasio pemulihan kerja, keseimbangan di antara berlebihan tidak akan terjadi dan ia dapat mencapai kondisi kelelahan. Ketika seorang pelatih gagal untuk mengambil langkah-langkah yang memadai, bahkan pada waktu yang terlambat ini, atas dasar kelelahan dan kelebihan residual akut, keadaan overtraining terjadi. Kesalahan pelatih yaitu kesalahan pelatihan adalah yang pertama, melihat peminatan yang lebih tinggi dari kapasitas atlet. Tambahan kebanyakan terduga dalam pelatihan setelah jeda lama atau istirahat sakit.
yang selanjutnya volume tinggi, rangsangan intensitas tinggi, dan gaya hidup atlet yang tidak cukup tidur, mengonsumsi alkohol, fasilitas tempat tinggal, bertengkar dengan sebaya, atau diet yang buruk juga bisa mempengaruhi. Dan lingkungan sosialnya yang kurang mendukung, dan kesehatannya apabila demam, sakit, mual, dan segala macam. Selanjutnya perawatan dan pencegahan overtraining. Ketika kondisi pelatihan terlebihan diidentifikasi, pelatihan harus dikurangi atau dihentikan segera, terlepas dari penyebabnya. Jika keadaan overtraining sangat parah, selain latihan pantang total, atlet juga harus dilindungi dari stimulasi dan kegembiraan yang bersifat sosial. Untuk mencegah keadaan overtraining terjadi dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip pelatihan tertentu, yaitu peningkatan progresif, beban dalam pelatihan, dan pergantian pekerjaan yang benar dengan regenerasi, diikuti dengan benar. Untuk meningkatkan tingkat pemulihan antara pelajaran pelatihan dan mengikuti kompetisi individu, harus terus menggunakan teknik pemulihan. Selain itu, dengan sering mempelajari jurnal pelatihan atlet, pelatihan dapat mendeteksi gejala kelelahan atau latihan berlebihan sebelumnya, sehingga memungkinkan dirinya untuk mengubah program pelatihan dan menghindari timbulnya overtraining. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.